Halo Cuan Troopers, apa kabarnya semua? Selamat malam. Oke, sebentar ya, aku pin dulu. Oke, judul kita hari ini. Oke, balik lagi di acara IG Live dari TikToks ya, dari Sukor Sekuritas. Jadi buat malam hari ini, teman-teman kalau misalnya udah follow Instagram dari Sukor ya, jadi malam ini kita mengundang eh, Kevas Evander ya, founder dari Stockup ya, Stockup. Nah, jadi buat teman-teman nih malam hari ini yang mau tanya-tanya dan mau mendengar insight-insight juga dari Bro Kevas bisa nih langsung nanti tanya-tanya juga ya teman-teman langsung aja di comment section. Ya, jadi untuk judul pembicaraan kita atau topik diskusi kita pada malam hari ini adalah tips and trick cuan maksimal melalui analisa fundamental ya. Jadi memang kalau misalnya kita lihat dengan keadaan market ISG kita yang lagi konsolidasi seperti ini kan biasanya banyak orang itu baliknya ke fundamental begitu ya. Jadi ini cara yang malam yang tepat nih buat teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh nanti di akhir towards the end dari pembicaraan kita teman-teman boleh langsung aja tanya ya di comment section pertanyaan kalian seputar dari mungkin ada saham-saham yang pengen kalian bahas juga boleh gitu ya. Oke, sambil kita masih menunggu, mungkin di sini kita boleh ini dulu ya, absen dulu nih yang nonton dari mana aja nih sambil kita nunggu teman-teman cuan troopers kita yang lainnya untuk join. Nah, ini buat teman-teman juga ya, aku juga mau ingetin yang belum punya akun Sukor Sekuritas bisa cek langsung di eform.sukorsekuritas.com. Dan juga nih ada info buat teman-teman kalau misalnya punya buka RDN di Bank BRI ya, teman-teman bisa rekening banknya dari mana aja ya. Itu menarik tuh buat teman-teman ya supaya teman-teman juga tahu ya kan, karena biasanya kalau RDN-nya banknya contohnya A, rekeningnya harus A juga kan. Nah tapi sekarang kalau misalnya RDN kamu BRI, rekeningnya bisa dari mana aja ya, menarik banget. Oke, kita lihat lagi nih. Oke, nih Mas Bro Kevas Evander udah request to join ya, kita accept sambil kita menunggu. Nah, mau ingetin juga ya buat teman-teman Show Troopers kalau misalnya ada mau, jangan lupa untuk screenshot pembicaraan malam ini karena ada merchandise menarik dari Super Sekuritas untuk 3 pemenang pertama. Halo bro, Halo bro, apa kabar? Salam kenal ya. Ini kita salam belum kenal pernah juga belum bro. pernah ketemu Yes. ya sebelumnya ya. Kenalin, Uh-uh. nama saya Joe. Saya dari tim OLT ya, sama tim Mas Daniel Gunawan. Yes. Jadi dari divisi strategic partnership gitu. Jadi malam hari ini sebenarnya aku maunya lebih light aja ya, discussion aja gitu kan. Karena memang biasanya kan pembicaraan TikToks tuh lebih ke arah trading, tapi hari ini topiknya fundamental, jadi menarik banget gitu. Karena Siap. aku juga sebenarnya lebih interested ke arah fundamental sih. Aku tuh Oke. sukanya investingnya long term. Nah, jadi ini pas banget nih ya. Dan aku yakin baik banget teman-teman yang mau nanya-nanya juga nih ya sama Bro. Ini aku panggilnya Bro Bro Kevas, aja Eva, lah. Oke, Bro okay, aja. Bro aja ya. Oke, Siap. oke, oke. Biasanya dipanggilnya Bro Kevas atau Evan nih? Kevas, Kevas. Oke, Kevas. Oke, oke, oke. Oke. Ya, jadi sesuai dengan judul kita pembicaraannya kan tips and trick cuan maksimal nih ya, Bro ya, melalui analisa fundamental. Jadi memang sebenarnya udah ada beberapa list of questions juga gitu ya dari teman-teman. Tapi mungkin nanti ada langsung yang mau tanya langsung juga boleh Bro ya. Boleh dong. Kalau teman-teman mau nanya gitu. Mungkin dari Bro Keva sendiri mungkin bisa kali ya kasih sedikit analisa nih kalau misalnya kita lihat kan marketing kita, marketing sorry. Market kita, aduh ngomong marketing kerja di OLT. Oke. Udah pingin Market jualan aja nih kayaknya nih. market kita lagi konsolidasi ya Yes. beberapa hari ini kan. Kalau misalnya kita lihat dari 5 hari terakhir aja masih minus 0,99 nih, hampir 1% gitu kan. Kalau aku lihat sih beritanya karena wait and see dari suku bunga, bahkan dari menunggu suku bunga di Cina, terus data manufaktur di Amerika gitu. Kalau menurut Bro Kepa sendiri, tanggapannya atau mungkin insight-nya
buat teman-teman cuan troopers nih mungkin yang lagi panik kali ya atau khawatir nih kenapa market begini terus, mungkin ada bisa kasih kali tanggapannya. Oke. Well, salam kenal buat yang belum kenal. Kenalin, nama gue Kevas Evander. Panggil aja Kevas, bro. Ya, hari ini kita topiknya ngomongin fundamental ya. Ini topik yang memang saya menguasai lah. So, semoga nanti selama beberapa waktu ke depan kita bisa dapetin beberapa insight lah. Jadi saya akan sharing-sharing. Nah, untuk yang awal tentang IHSG ya bro ya. Jadi kalau gua sendiri sih, gua tuh punya pandangan sama IHSG tuh gini bro. Gua selalu bilang kalau IHSG ini sekarang tuh kita nggak bisa ngelihat just IHSG-nya aja, nggak bisa. Karena menurut gua gini, sekarang itu magnetnya IHSG itu banyak, minimal ada 3. Apa aja itu magnetnya? Yang pertama adalah banking top 4 banks. Ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Ini dari dulu selalu jadi bobot yang berat buat IHSG dari dulu sampai sekarang, ya kan. Nah, masalahnya magnet ini sekarang ketambahan magnet yang baru, yaitu pertama ada yang namanya GOTO, ya. GOTO dengan jumlah cap yang begitu besar sangat punya bobot ke IHSG sendiri. Nah, kinerja dari GOTO dan kinerja dari top 4 banks ini kan cukup bertolak belakang gitu ya. Banking kita raportnya bagus-bagus, GOTO ya masih begitu-begitulah. Nah, harga saham banking begitu strong ya, meskipun ya kalau ditanya 1 minggu ini mungkin memang sideways gitu ya. Tapi kalau kita lihatnya long term 2-3 bulan terakhir sebenarnya bagus. Tapi pergerakan GOTO cukup memberatkan sehingga magnetnya ibarat kayak tarik-menarik nih. Kemudian ada lagi karena dari sektor di tahun 2021 yang begitu booming, yaitu dari sektor energi, khususnya batu bara. Kalau mau dikhususin lagi tuh ada namanya satu saham namanya Bayan, ya BYAN tuh, yang out of nowhere dari small caps udah menjadi big caps yang sangat punya bobot ke IHSG. Dan karena Bayan ini udah terlalu tinggi lah harganya, bobotnya juga jadi makin besar, begitu dia koreksi, juga jadinya menyeret IHSG. Nah, jadi kalau ditanya IHSG gimana, memang gue setuju banget IHSG itu sebenarnya flat. Kenapa flat atau sideways? Karena ya itu, magnet-magnet kubu-kubu yang big caps ini tuh saling tarik-menarik dengan kinerja atau gerakan saham yang berbeda banget. GOTO nggak bisa di-compare sama banking gitu, gerakannya udah beda banget. Tapi dua sektor ini tuh sangat mempengaruhi IHSG gitu. Nah, jadi gue balik lagi, kalau kita mau analisa fundamental, sebenarnya tipsnya adalah pertama, gak usah perhatiin IHSG-nya. Justru itu. Ya, justru perhatikan ke sektornya, ke sahamnya secara spesifik. Karena mau IHSG naik, bisa aja saham turun. Ya, mau IHSG lagi jungkir balik, turun, kalau sahamnya memang kinerjanya bagus, bisa aja harga sahamnya naik. Nah, jadi kalau fundamentalis itu biasa, oke, fokus ke kinerja perusahaannya. Ini menarik banget ya, ini kayak ngomong sama dokter nih udah panik gitu kan, tiba-tiba dikasih solusi yang bikin tenang gitu. Jadi kalau misalnya aku mungkin recap sedikit tadi bro ya, berarti ngomongnya itu adalah tentang bahwa IHSG itu memang banyak magnetnya, dan kita juga harus tahu nih kan alasannya kenapa market IHSG kita itu bisa dibilang sideways begitu ya, karena memang bobot-bobot dari saham-saham yang besar ini tarik-menarik gitu ya tadi ya. Jadi memang bagusnya kalau misalnya kita lihat secara fundamental juga lebih fokus ke sektornya, ke sahamnya, daripada harus selalu mengkhawatirkan IHSG secara keseluruhan begitu ya. Betul. Oke. Menarik nih ya. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang udah mau nanya-nanya, boleh ya langsung ditanya aja, nanti kita tampung dulu. Nanti di akhir, menjelang akhir dari IG Live ini kita mulai akan pilih deh satu-satu ya teman-teman kalau ada pertanyaannya. Oke, mungkin kita pertanyaannya yang simple-simple dulu aja kali bro ya. Jadi kayak aku kadang-kadang kayak suka wonder gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya bro ini bro lebih fundamental gitu ya berarti ya kalau misalnya analisa saham ya. Oke. Jadi kalau misalnya ngobrolin tentang fundamental itu sebenarnya kan cukup dalam bro ya, dan bisa lama ya, nggak mungkin bisa sejam IG Live kan, ya kan? Realitanya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya pertanyaannya mungkin kalau first thing you see from a company,
kalau mau melihat dari analisa fundamental tuh apa yang pertama kali lu lihat? Walaupun sebenarnya kan you have to see the whole thing, I know. Tapi kayak one thing that you notice atau maybe two things yang langsung lu lihat dulu untuk menilai satu perusahaan secara fundamental itu apa? Mungkin bisa di-share. Oke, first thing first, yang pasti gue selalu lihat adalah grafik dari revenue dan net profit. Itu udah paling enak lah sebenarnya, paling gampang. Jadi sebenarnya fundamental tuh kalau di ngomong-ngomong memang wah ceritanya panjang loh. Cerita ini, cerita itu, cerita ini, cerita itu. Tapi kalau ditarik benang merahnya satu, ibaratnya goalnya adalah mau ceritanya apapun, tujuan perusahaan adalah bikin perusahaan itu profit. And numbers-nya itu adalah ya net profit. Jadi kalau ditanya begitu kita mau analisa fundamental, selalu kita mulainya dari net profit. Bukan selalu ya, tapi kalau ditanya satu, ya ujung-ujungnya earnings. Earnings-nya ini yang mau kita lihat. Nah, kalau kita investasi, kita pasti pingin beli perusahaan yang berkembang. So, pertanyaan keduanya adalah, kita harus analisa nih, perusahaan ini mampu nggak menaikkan earnings-nya di masa depan. Nah, jadi kalau ditanya dua, minimal itu aja dulu. Earnings dan potensi ke depannya tentang earnings itu gimana? Nah ini buat teman-teman ya, boleh ya langsung aku biasanya nulis ya, jadi kayak oke, berarti earnings itu yang pertama kali dilihat begitu ya? Yes. Bro Kevas ya, oke, I see. Nah kalau misalnya as a whole gitu, mungkin kalau dibilang kriteria yang saham bagus melalui analisa fundamental dengan bahasanya Bro Kevas sendiri gimana tuh, mungkin bisa dijelasin? Oke, jadi setelah kita berangkat dari earnings, jadi kalau mau cari perusahaan bagus yang lebih tenang, kita nyaman, sebenarnya kriterianya adalah, ya pertama kita lihat historis dulu deh. Kita nerabang ke depan ini kan susah, ya kan, kita nggak bisa menebak secara pasti gitu. Tapi kalau kita ngelihat historis, itu semua ada datanya. Jadi perusahaan yang bagus, menurut saya satu, perusahaan bisa making profit, dan perusahaan ini bisa bertumbuh. Nah, bertumbuh itu ya pertama kita lihat historisnya dulu. Nah, secara historis, earnings-nya terbukti bisa naik terus nggak? Ya, jadi itu udah ciri-ciri bagus. Revenue-nya atau pendapatannya meningkat, earnings-nya juga meningkat. Nah, itu satu indikator yang paling gampang. Nah, baru kemudian ini soal selera sebenarnya. Bukan soal selera sih, tapi gimana ya ngomongnya? Semua industri, semua jenis bisnis bisa meningkatkan revenue. Tapi bisnis cara mainnya kan beda-beda ya. Bisnis retail sama bisnis pertambangan tentu beda. Nah, jadi kita harus, kalau dibilang kita ibaratnya punya circle of competence. Kompetensi kita tuh di mana sih? Kita biasanya kalau mulai dari perusahaan-perusahaan yang kalian tahu. Mulai dari perusahaan-perusahaan yang kita mudah mengerti, ya consumer goods gitu ya, atau teman-teman bekerja di bidang, misalnya di bidang pertambangan gitu ya, jadi mau analisa perusahaan pertambangan itu bisa. Nah, jadi yang kedua, yang berikutnya adalah kita harus tahu kompetensi kita pahamnya di mana. Nah, kalau nggak paham, aduh saya ini masih pelajar, nggak ngerti industrinya apa ini itu gitu kan. Ya sebenarnya kita bisa mulai dari satu basic yang pahami rasio keuangan. Nah, rasio yang saya suka itu datang dari yang namanya return on equity. Nah, menurut saya ini itu satu rasio yang sangat powerful sebenarnya. Ciri-cirinya perusahaan bagus adalah ketika this number, ROE, gitu ya, return of equity, itu kalau kita bikin patokan angka ya, minimal di atas 10%. Kenapa 10%? Karena gini, kalau saya jelasin. Return on equity itu kan ibaratnya berapa sih return yang bisa dihasilkan dari bisnis ini dengan modal yang ditempatin. Ya. Modalnya misalnya 100 juta, perusahaan ini bisa ngasilin 10 juta, return on equity 10%. Ya, gampang. Jadi, gampangnya adalah kita bandingkan nih, ada instrumen investasi yang sangat aman, namanya deposito. Nah, deposito ini kan kita tinggal tidur, ongkang-ongkang kaki, lu mau liburan kemana, ya tetap dapat return. Ya bunganya tapi kecil ya, 3%, 4% gitu ya. Atau kalau mau yang lebih fancy sedikit, ya aman tapi returnnya lebih tinggi, beli obligasi. Ya, sama juga tuh, apalagi obligasi pemerintah.
Sekarang terakhir kemarin berapa ya, Bro? 6 atau 7% gitu kalau nggak salah SPR. Iya, sekitar segitu ya. Ya, jadi udah lumayan tinggi tuh. Lu punya 100 juta, dapat 7 juta tuh per tahun, ongkang-ongkang kaki, tinggal tidur, tutup mata, pasti dapat segitu. Ya. Nah, ini kita ngomongin saham, ngomongin bisnis. Ya. Tadi ROE-nya deposito 3-4%. ROE-nya obligasi 6-7%. Bisnis ini kan lebih susah. Ya. Tapi orang berpikir bisnis ini pasti lebih profitable. That's why carilah return on equity yang di atas 10%. Di atas obligasi lah minimal. Ya. Kenapa? Karena bisnis lebih susah, ekspektasinya pasti lebih cuan. Ya. Tapi kalau bisnisnya sendiri ternyata return on equity-nya 5%, ya buat saya ngapain sih susah-susah branding, susah-susah operasional, susah-susah manage karyawan. Mending lu punya duit, taruh aja di obligasi. Ya nggak? Daripada susah-susah bikin bisnis. Make sense kan? Gitu. Iya. Jadi ROE ini sangat penting sekali dalam sebuah saham gitu. Kalau bisnisnya aja nggak bisa making profit lebih dari obligasi, sebenarnya kan bisnisnya nggak profitable. Ngapain? Gitu. Jadi kita cari minimal 10%. Ya. Supaya kita bisa filter, ini perusahaan memang profit, bisa menghasilkan profit yang besar, itu udah enak. Nah, itu salah satu rasio yang gue suka, bro, kalau gue ngeliat ke fundamental. Thank you banget ya, Bro Kevas. Wah, ini jadi untuk ROE-nya, return on equity itu better di atas 10% ya. Jadi tadi pembandingan comparison by logic aja dari deposito sama obligasi itu emang langsung mencerahkan banget sih sebenarnya. Benar juga gitu ya. Yang harus begitu. Kalau misalnya kita mau menganalisa dari rasio ROE ya. Kalau misalnya dibilang juga rasio-rasio di untuk analisa fundamental juga banyak ya, Bro ya. Banyak sebenarnya. Nah, ROE ini sendiri sebenarnya spesial, Bro. Kenapa gue suka dengan ROE? Karena kenapa nih? Karena kalau dipanjangin secara kerangka hitungannya ya, sebenarnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi return on equity. Jadi ketika lu paham tentang return on equity, sebenarnya lu bisa nge-breakdown ROE ini datangnya dari mana. Nah, ini memang agak lebih advance ya. Mungkin kalau ada coret-coretan memang lebih enak. Tapi semoga penjelasan lisan gue nih cukup bisa diikuti nih. Tapi di Google aja sebenarnya ada. Return on equity, rumus yang orang paling banyak tahu adalah net profit bagi ekuitas. Itu rumus textbook sebenarnya. Tapi rumus ini itu bisa di breakdown sebenarnya. Minimal jadi 3 bagian, 3 komponen. Pertama adalah net profit margin, ya. Net profit margin ini dikalikan dengan total asset turnover. Waduh, susah banget ya bahasanya. Tapi gue jelasin dulu, nanti gue jelasin. Gue sebutin dulu, nanti gue jelasin berikutnya ya. Kemudian total asset turnover ini dikalikan dengan rasio liabilitas atau rasio hutang, leverage, gitu. Jadi at least di sini gue mau ngomong ada 3 poin penting pembentuk ROE. Nah, jadi pertama adalah profitability, ya, profit margin. Kedua adalah efisiensi, dilihat dari perputaran asetnya, seberapa cepat. Dan yang ketiga adalah seberapa besar leverage-nya. Perusahaan dengan margin yang tinggi, itu akan sangat mudah meningkatkan ROE-nya. Jadi kalau perusahaan nih, bisnisnya, misalnya gini ya, gampang ya. Bisnisnya jualan properti. Ya. Properti itu kan kita tahu marginnya besar dong. Ya kan, jualan rumah, jualan apartemen tuh marginnya pasti tebel. Gak mungkin marginnya tipis, susah lah bangun rumah capek-capek margin tipis, susah. Tapi margin tipis bisa untung nggak bisa. Contohnya bisnis retail, Alfamart gitu ya, atau retail Mapi marginnya lumayan sih. Anggap Alfamart lah, Alfamart, Indomaret, ya retail store itu kan marginnya tipis-tipis sebenarnya. Tapi mereka bisa profit. Nah, apa yang membedakan properti dan retail ya adalah perputaran asetnya seberapa cepat. Kalau perusahaan properti, bisnis properti, marginnya tebel, tapi perputarannya lama. Ya kan, jualan rumah ya paling setahun bisa berapa sih, 1.000 gitu ya misalnya. Tapi kalau jualan sembako 1.000 piece itu 1 minggu kali, ya kan? Jadi perputarannya begitu cepat. Nah, jadi ada 2 komponen yang tadi saya bahas. Pertama adalah profitability. Semakin tinggi margin itu akan mudah meningkatkan ROE. Tapi juga yang kedua adalah semakin tinggi efisiensinya, perputaran asetnya. Ya, semakin
tinggi perputaran aset atau semakin cepat perputaran aset, maka juga akan meningkatkan return on equity-nya. Gitu, bro. Oke, jadi bisa dibilang untuk rasio ini banyak juga lah ya, apa ya namanya, kayak kaki-kakinya yang harus dilihat yang menentukan sebenarnya dari angka ini berubah gara-gara apa aja. Betul. Begitu ya, nggak serta-merta langsung kita ambil angkanya aja, tapi harus melihat nih apa yang membuat contohnya ROI-nya tinggi atau ROI-nya rendah begitu kan. Dan menurut Bro Keva sendiri penting nggak sih untuk kayak comparing ROI dengan kompetitornya gitu di Wah, industri yang sama, atau mungkin gimana? justru itu sangat penting ya, karena gini, kayak tadi bisnis retail ya sama bisnis properti itu udah beda banget, sama bisnis Ya. komoditas sudah beda banget. Jadi sebenarnya angka yang bagus berapa gitu. Contoh ya, tadi kita bilang ROE harus 10% di atas gitu. Wah, kalau gitu saya nemu nih saham ROE-nya 12% nih gitu ya. Wah, bagus nih gitu ya. Tapi ternyata let's say ini perusahaan tower gitu ya, menara telekomunikasi. Ya. Perusahaan menara telco mungkin return on equity-nya bisa di atas 12%. Jadi misalnya ada satu industri 12% ini kelihatan bagus nih. Tapi teman-teman yang lain 20%, 22%, 23% gitu ya, secara stabil. Dan dengan asumsi ini, dengan kasus seperti ini, maka bisa saya simpulkan 12% ini belum tentu bagus jadinya. Karena ada teman-teman yang lain yang di industri yang sama kasih return lebih tinggi. That's why sebenarnya saya suka dengan pertanyaannya Bro Jo ya, dimana kalau strategi saya adalah saya pasti bagi saham itu berdasarkan sektornya, kemudian saya cari dulu di mana sih yang paling bagus gitu. Nah, filter utama yang paling bagus tadi salah satunya adalah dengan return on equity tersebut. Jadi saya bagi per sektornya, kemudian dari setiap sektor saya cari tuh ROE mana sih yang tinggi. Nah, dari situ baru saya coba analisa kelihatannya menarik nih gitu. Ya. Wah, ini daging banget ya, bener ya. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya kita recap sedikit aja. Jadi kalau misalnya kita mau menganalisa gitu ya dari sisi fundamental, untuk membahas spesifik tentang ROI tadi, jadi ditambah penting juga buat kita untuk comparing gitu ya sama kompetitor dari saham yang kita pilih dan di dalam satu industri juga. Karena kalau beda bisnis kan beda juga ya. Cara kita menilainya begitu kan, nggak bisa disamakan. Jadi buat teman-teman juga harus hati-hati ya kalau misalnya kita menganalisa dari fundamentalnya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pertanyaan sebelumnya, aku harus pesan-pesan sponsor dulu. Oke. Jadi ya, boleh dong. Buat teman-teman sekali lagi ya, aku mau ingetin buat yang kalian belum punya akun untuk investing atau trading, bisa buka di form.supersekuritas.com ya. Dan buat teman-teman yang nonton Aji Live malam hari ini, jangan lupa untuk tag Super Sekuritas, terus bikin di screenshot di Instagram kalian, akan ada merchandise menarik gitu ya buat teman-teman juga. Dan satu lagi yang aku mau ingetin juga, kalau kalian punya RDN di BRI sekarang, itu bisa punya rekening bank di mana aja gitu ya. Jadi menarik banget buat teman-teman tahu ya informasi ini. Oke, gue juga baru tahu tuh ternyata ya. Jadi kita daftar pakai BRI, pilih BRI. Misalnya gue punya akunnya banknya temennya Mandiri gitu kan. Iya. Bisa ya bro ya? Bisa bro, bisa. Dulu kan harus sama kan. Sekarang Yes, kalau RDN yes. BRI dia bisa dari bank mana aja. Nice. Menarik banget. Gue boleh pesan sponsor juga nggak nih bro? Boleh dong. Boleh. Iya, karena kan gue juga sudah ini ya. Jadi kemarin tuh gue ambil ini bro, ambil sertifikasi juga. Jadi gue ambil sertifikasi, udah dapat license BPPE, dan kebetulan gue sekarang juga pakai Sukor. Jadi kalau teman-teman belum punya akun atau sudah punya akun Sukor, nggak masalah, teman-teman bisa join ke tadi websitenya ada di pin ya, atau teman-teman yang belum punya bisa masuk ke website yang ada di pin, teman-teman daftar Sukor Sekuritas, teman-teman bisa tuh pilih waktu masukin atau milih kode sales atau referral, teman-teman cari aja nama saya, Kevas. Nah, nanti kalau buat yang nasabah saya bantu-bantu lah, bisa lah. Aku juga boleh nggak nih? Boleh dong. Dibantu boleh ya? Siap. Ya, jadi itu ya teman-teman, kalau teman-teman belum punya akun sekuritas, mau bikin akun lagi buat diversifikasi atau buat pindahin akun utamanya, boleh ke Sukor. Karena sekarang saya juga pakai Sukor utamanya. Ya. Jadi seru banget nih. Aduh,
Oke, kita lanjut boleh nggak nih bro? Oh, lanjut Pertanyaannya. dong, lanjut dong. Nih aku sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari aku juga sih. Oke, boleh. Oke, jadi ini tadi kan kita mungkin selalu melihatnya dari sisi analisa gitu ya, dari luar lah ya, bagaimana cara menganalisa saham, bla 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 gitu ya. Tapi aku pengen pertanyaan itu dari sisi contohnya investor gitu. Biasanya nih kesalahan umum bagi investor baru tuh dalam menganalisa melalui sisi fundamental tuh apa tuh? Biasanya yang Bro Keva sering lihat yang kayak kelihatannya ini sering banget terjadi atau mungkin satu hal yang simple banget tapi orang selalu menanggapinya salah gitu. Mungkin bisa di-share gitu ya supaya teman-teman nggak kejadian. Kesalahan yang paling sering terjadi buat orang fundamentalis, dan dulu pun saya juga pernah ngalamin, adalah kita pertama pasti belajar rasio keuangan. Betul ya? Dan salah satu rasio yang pasti dibelajarin adalah rasio PE dan rasio PBV. Per PBV. Wah, kenapa dosam ini? Karena kan orang pengen tahunya ini mahal atau murah sih, ya kan? Nah, biasanya di textbook selalu dikatakan, seringnya dikatakan seperti ini. Per semakin kecil semakin murah. Betul ya? Kalau ada angka patokan biasanya per di bawah 10 kali itu murah. Ya. PBV di bawah 1 kali dikatakan murah. Nah, jadi kesalahan yang sering terjadi adalah belum tahu sahamnya apa, tapi udah cari dulu mana sih daftar saham yang pernya di bawah 10, mana PBV yang di bawah 1. Cari yang paling kecil dan itu yang dibeli. Nah, justru salahnya di situ. Ya, sebenarnya analisa fundamental itu seharusnya berangkatnya adalah dari kualitasnya dulu. Ya. Kita tahu perusahaannya memang bagus, baru kita tawar harganya. Memang kalau berangkat dari harga bisa juga, ya. Jadi begitu kita lihat screening, oh harganya murah, kita cek fundamental kualitasnya gimana. Jadi jangan cuma sekedar terjebak di, oh ini pernya 5 kali, PBV-nya 0,3 kali. Wah ini murah nih. Nah jangan salah teman-teman, karena konsepnya gini, barang bagus itu harusnya dijual mahal. Ya. Kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman bikin produk, nah ini paling depan gampang balsem nih, kebetulan ada balsem. Ya teman-teman bikin balsem lah, ini bukan emiten Indonesia ya, juga ya. Teman-teman bikin produk balsem ini bagus, khasiatnya bisa melegakan tulang-tulang otot, tahu teman-teman bagus, dijualnya mahal lah pasti. Gak mungkin teman-teman bikin bisnis ini jualnya murah, ya enggak? Sama juga di saham, sebenarnya saham bagus, barang bagus, sangat tidak layak untuk dijual murah. Ya dong, orang barang bagus dijual murah, nggak masuk akal, harusnya bagus. Nah, lalu apa yang biasanya dijual murah? Ya barang-barang yang memang nggak bagus, ya kan? Nah, that's why kalau valuasinya murah, PI-nya kecil, PBV-nya kecil, jangan-jangan perusahaannya memang nggak bagus. Jangan-jangan memang perusahaannya tidak ada isinya. Ya. Jangan-jangan memang perusahaan ini bermasalah. Nah, jadi jangan berangkat dari PI, PBV yang penting murah, yang penting kecil, salah. Gitu. Berangkat dari situ nggak apa-apa, tapi harus dikonfirmasi ulang apakah memang perusahaannya bagus. Nah, enaknya di saham, ya, atau di kehidupan nyata, kadang-kadang, ya bisa aja kalau lagi baik begini dikasih promotion lah. Bro Jo, ini ya, hari ini mulai hunting pakai kartu kredit BCA, kan lagi ulang tahun tuh, yang sana tuh, ya. Banyak diskon di mana-mana, segala macam ya. Jadi, ada produk-produk makanan bagus, produk barang bagus, dikasih diskon. Sesekali bisa terjadi ya di kehidupan nyata. Sama juga di saham. Memang kadang-kadang market tidak rasional sehingga ada barang bagus dijualnya murah. Nah itu menurut saya kesempatannya di situ. Ya. Jadi harus dipastikan bagus dulu perusahaannya, baru harganya memang murah atau masuk akal. Gitu. Oke, thank you banget. Jadi kita harus ngelihat dulu ya perusahaannya ini bagus atau enggak baru masuk ya ke analisa PER sama PBV gitu ya Mas ya? Ya. Ya. Sempat aku juga waktu itu kalau nggak salah ada kayak banyak orang itu salah konsep katanya kalau misalnya industri bank itu nggak bisa pakai PER ya? Untuk menganalisanya ya, PER PBV gitu kalau nggak salah bank kayaknya agak susah kalau PER jadi harus pakai PBV kalau nggak salah ya. Nah, itu gimana tuh? Kalau saya punya jawaban yang sebenarnya berbeda, tapi saya paham kenapa bank itu tidak bisa pakai PI. Ya. Oke. Pertama gini, earnings dari bank ya, itu sangat dipengaruhi sama yang namanya ada satu pos yang sebenarnya ini uang belum keluar,
tapi diakui sebagai beban, yaitu adalah cadangan kerugian penurunan nilai. Contoh nih waktu pandemi itu ya, kita melihat kan bank-bank laba bersihnya turun semua. Gitu. Kenapa? Karena perbankan takut nih, wah takut banyak yang gagal bayar. Ya udah deh, uang gua yang ada di bank, yang punya uang perusahaannya dia, saya cadangin sedikit deh, atau saya lebihin deh cadangannya, supaya kalau amit-amit ada yang gagal bayar, gua udah siapin dananya. Nah, angka ini itu bisa ditentukan oleh manajemennya sendiri. Ya, kalau memang dia forecastingnya bisnisnya bermasalah, cadangannya bisa dibesarin. Kalau kelihatannya baik-baik saja, ya cadangannya bisa diturunin. Nah, ketika cadangannya ini dibesarin, earnings-nya ini tuh bisa langsung hilang, bro. Ya, padahal itu baru cadangan, belum keluar. Nah, makanya perbankan memang biasanya nggak pakai PI. Ya. Tapi kalau misalnya kayak bank-bank besar yang memang bisnisnya sudah stabil, sudah sustain, di mana biasa porsi cadangannya memang segitu terus, PI bisa atau tetap bisa jadi patokan, lebih tetap relevan. Nah, PI tetap akan jadi relevan buat semua perusahaan asalkan memang earnings-nya stabil. Ya. Jangan, wah kalau perbankan nggak bisa pakai PI, berarti kalau jual produk bisa pakai PI dong. Ya, misalnya retail bisa pakai PI dong. Itu gimana tuh? Belum tentu juga. Kalau earnings-nya tidak stabil, lihat PI doang juga susah. Ya, jadi PI ini kan price to earnings. Jadi pastikan earnings-nya stabil. Kalau earnings-nya tidak stabil, makin susah pakai PI sebenarnya. Gitu. Wah, ini kalau misalnya tadi Bro Keva sempat bahas tentang kayak mau dong kita barang bagus dijual dengan harga murah begitu tadi ya mention-nya. Ya. Aku langsung kepikiran kalau misalnya kita fundamentalis gitu ya, orang yang mau investasi dari sisi fundamental selalu mikir tentang value sama growth stock gitu ya. Yes. Bro ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk growth sama value ini ada nggak kira-kira dari Bro Kevas tips and trick nih buat contohnya teman-teman kita yang lagi nonton, aku ini lebih suka growth stock gitu, atau sama teman-teman yang aku lebih suka value stock. Kira-kira ada nggak nih nasihat buat dua kubu ini gitu, mereka mau milih? Buat kubu value investing dan growth investing ya, saya ini bukan pesan saya, ini pesannya Warren Buffett dan Charlie Munger sebenarnya. Sebenarnya itu tidak benar kata-kata itu. Ya. Jadi sebenarnya growth dan value itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Gitu. Jadi itu katanya bullshit lah, itu omong kosong. Ya. Kenapa? Karena growth create the value. Ya. Jadi growth itu bisa menciptakan value. Ya. Dan tidak bisa dipisahkan lah. Gitu. Jadi nggak usah pusing lah ini value atau growth. Sebenarnya nggak usah pusing di situ. Ya. Karena mau itu value atau growth, dua-duanya ini penting. Gitu. Nah, tapi kalau saya tambahkan memang saya sangat setuju atau pendekatan saya lebih ke yang benang merahnya itu harus ada growth. Ya. Karena gini, dengan ada growth tadi bisa menciptakan value, ya otomatis kalau ada growth value-nya bisa makin bagus. Gitu. Jadi kalau saya memang suka memastikan bahwa perusahaan ini punya story ke depannya. Gitu. Itu lebih enak ya karena retail atau semua investor suka kalau tiba-tiba ada berita earnings-nya naik. Nah, itu kan biasa berita bagus. Itu kan artinya growth. Ya, tapi kalau wah dibilang net profit-nya turun segala macam akan lebih nggak enak lah suasananya. Ya, jadi kalau memang saya lebih memperhatikan harus ada faktor growth-nya itu yang penting. Ya. Itu kalau dari saya. Tapi kalau yang dibilang mungkin kalau value investing mungkin sering dikaitinnya tuh sama filosofinya Benjamin Graham yang lama banget lah, misalnya kayak cigar butt investing, ya net asset value. Nah itu memang sering dikaitkan value investing seperti itu. Ya, jadi beli perusahaan yang tanda kutip, wah ini perusahaan udah nggak ada masa depannya nih, tapi kok dilihat, wah cashnya banyak ya, wah aset liquidnya banyak ya, gitu. Nah itu memang masih bisa dibeli juga oleh seorang value investor karena anggapannya dia menilai value-nya dari aset-aset yang memang bisa dilikuidasi kayak gitu. Jadi ada cash-nya valuable asset gitu ya, ada properti yang memang siap untuk dilikuidasikan. Nah dulu Warren Buffett sukanya gini nih, bahkan kan dia terkenal ya beli perusahaan
langsung dilikuidasi, langsung pecat gitu kan, langsung dapetin semua cash-nya. Nah, itu value investing dulu sering dikatanya seperti itu. Tapi kalau ditanya value dan growth, menurut saya ini berkesinambungan ya. Value bisa diciptakan oleh growth. Gitu. Nah, wah ini jawabannya menarik banget ya teman-teman ya. Thank you Bro Kevas. Oke, jadi mungkin kita mau masuk ke Q&A section, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan sebelumnya. Pertanyaannya gini Bro. Jadi kan kalau misalnya kita milih saham begitu ya, selain melihat dari sisi fundamentalnya kan kita harus juga melihat dari manajemen perusahaan kan. Nah, itu untuk Bro Kevas gimana tuh kalau analisa manajemen suatu perusahaan ya? Ya, ini pertanyaan yang cukup sulit ya. Dan cukup sulit juga untuk dipraktekkan sebenarnya. Ya, tapi bisa dipraktekkan. Ya, salah satu tips yang paling gampang untuk lihat manajemen adalah gini. Untuk tahu manajemen itu bagus atau enggak memang enggak sulit ya. Tapi untuk tahu manajemen itu tanda kutip jelek ya, itu agak gampang ya. Salah satu tipsnya misalnya kalau teman-teman lihat emiten, lihat nama direkturnya, dicari tuh direkturnya di Google aja ya, misalnya Kevas Evander kasus gitu. Nggak ada, tenang aja nggak ada kasus ya. Tapi teman-teman bisa search nama direksinya ya. Minimal ini orang bermasalah nggak sih gitu. Apa banyak kasus hukum, ya banyak pernah disangkut pautin sama KPK lah segala macam. Itu kan sebenarnya berita-berita yang nggak enak, gitu kan. Ya. Jadi itu. Nah, yang bisa kita lakukan yang gampangnya dulu untuk menghindari manajemen yang buruk. Gitu. Nah, yang kedua adalah misalnya memang, ya ini kadang susah juga, nih butuh judgement dari kita ya. Karena kita menilai, kita bisa percaya sama orang kan kadang judgement kita bisa beda bro. Kita suka sama orang, judgement-nya bisa beda. Nah, tapi sekarang dengan kemudahan dunia teknologi ya, dan banyak kreator-kreator di sana yang spirit sharingnya juga banyak, ya, teman-teman bisa mulai search di YouTube gitu misalnya. Ya. Wah, penasaran nih sama perusahaan ini, direkturnya siapa sih? Namanya Bapak A gitu ya. Teman-teman cari aja, Bapak A ini di YouTube sering keluar nggak sih? Gitu. Ada podcastnya nggak sih gitu? Sama atau ada yang pernah wawancara gitu ya. Nah, dari wawancara-wawancara itu teman-teman bisa lihat, gimana sih cara pembawanya dia, kelihatan nggak sih orang ini meyakinkan atau enggak. Kelihatan kok maksudnya orang-orang yang tanda kutip down to earth gitu ya, atau yang ternyata auranya sombong gitu. Nah, itu bisa kelihatan kalau kita melihat video-video YouTube-nya ketika dia diwawancara sama podcaster atau sama media gitu ya. Media kan juga pasti banyak tuh. Nah, itu jadi kita dimudahkan tuh untuk kita bisa ngintip gayanya manajemen ini gimana sih. Ya memang agak susah-susah gampang ya kalau yang punya privilege tanda kutip bisa ketemu sama manajemennya gitu kan. Atau teman-teman kalau mau tahu gitu ya, datang aja UPS Public Expose, teman-teman bisa lihat sendiri gimana cara pembawaannya manajemen. Ya. Atau kalau teman-teman ada kesempatan mau langsung disamperin gitu, ya kan bisa aja, siapa tahu ada manajemen yang mau turun gitu kan. Nah itu teman-teman bisa nilai dari situ. Ya. Tidak ada rumusan pasti, nggak kayak rasio keuangan yang rasio harus 10% gitu. Ini kalau nilai orang memang susah bro. Ya tapi itu salah satu tips-tipsnya. Oke, thank you Bro Kevas. Aku setuju sih sama Bro Kevas. Jadi emang susah sih kalau misalnya mau menilai suatu manajemen itu baik atau enggak, karena manusia ya kan, manajemen itu bisa berubah kapan aja, tapi yang bisa kita lakukan adalah dari langkah mitigasi untuk menjauhi yang mempunyai track record yang kurang baik lah istilahnya begitu kan. Karena kalau kita ngomong investasi kan itu mengenai uang kita juga begitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus analisa dengan baik dan hati-hati juga. Mungkin gue mau tambah dikit boleh bro? Boleh bro. Gue pernah lakuin gini sih ya, sebenarnya yang kadang jarang dibaca, tapi gue pernah baca dan menurut gue bermanfaat adalah historis latar belakang pekerjaannya dia. Contohnya gini, maksudnya nih direktur ini latar belakangnya apa sih? Memang kadang ada direktur yang kerjanya udah 30 tahun gitu ya, sudahlah itu memang berarti dia sangat jago gitu. Jadi kalau dia udah kerja 30 tahun di perusahaan yang sama, ya kita gampang nilainya. Lihat aja historis perusahaannya bisa growth nggak? Kalau memang perusahaannya bisa growth, berarti kan si orang ini yang udah kerja 30 tahun memang terbukti bisa membesarkan perusahaannya gitu ya. Nah, waktu itu saya pernah nemu gini bro, ada perusahaan tambang nikel lah, sebut aja nikel gitu ya. Dia itu baru ganti manajemen, tiba-tiba direktur yang baru ini bekas
perusahaan nikel yang lainnya yang kinerjanya itu bagus. Nah, menurut saya itu jadi nilai plus juga. Kenapa? Karena ini ada orang direktur baru yang memang sudah kompeten di perusahaan lama, kinerjanya bagus, perusahaannya pindah ke perusahaan yang baru ini. Nah, itu menurut saya direkturnya aman gitu. Ya, jadi itu bisa dilihat dari annual report ya, teman-teman. Annual reportnya dibaca itu kan pasti ada tuh ya, latar belakang pekerjaannya apa sih gitu ya. Nah, itu bisa ngebantu lah, at least bisa kasih hints. Ya. Tapi baik-baik lagi itu memang butuh judgement-nya kita sih sebagai investor. Oke. Thank you ya Bro Kefas ya. Jadi wah ini menarik banget ya. Jadi kita tadi udah bahas beberapa hal dari sisi fundamental, tapi juga bagaimana cara kita menilai suatu manajemen begitu. Tapi dari pengalamannya Bro Kefas dan balik sebenarnya ke judgement kita masing-masing juga lah ya, bagaimana kita menilai manajemen atau orang begitu ya. Oke. Bro, ini kita langsung lompat aja kali ya ke Q&A. Boleh. Ada beberapa, soalnya kita tinggal 15 menit lagi juga. Oke, jadi ada pertanyaan nih dari Hendra Nugroho Kurniawan. Pertanyaannya, Bro, Kefas paling suka menghitung valuasi pakai metode apa dan apa alasannya? Trims. Oke. Tidak ada metode yang spesifik sebenarnya. Kalau gue selalu bilang valuasi itu common sense. Yang masuk akal nggak sih bisnisnya? Sebenarnya itu semua tergantung framework ya. Sebenarnya kalau dibalik lagi saya tuh pakainya cuma PI dan PB sebenarnya. Simple loh. Sama kayak yang kita bahas. Ya. Cuma kita harus benar-benar paham arti PI ini tuh apa, arti PB ini tuh apa, PI ini datangnya dari mana. Gitu. Contoh gini, kadang itu juga saya bilangnya gini, kadang saya itu make it simple aja. Jadi salah satu strategi yang paling saya suka adalah kita cari perusahaan yang makin bagus, tapi harga makin murah. Nah, tapi bukan harga makin murah, tapi valuasi makin murah. Ya. Nah, salah satunya adalah kita misalnya kumpulin tuh data historis PI 5 tahun sebelumnya. Ya. Ketika PI-nya sudah di bawah angka 5 tahun, ya atau ini dalam 5 tahun terakhir, ini rasio PI dan rasio PB yang paling rendah. Padahal kinerjanya makin bagus. Ya, berarti harus ada kata kunci, ada kinerjanya bagus ya. Nah, menurut saya di situ saya bisa katakan itu harganya jadi lebih murah, gitu ya. Nah, targetnya berapa? Targetnya adalah misalnya rata-rata dari PI 5 tahunnya, rata-rata PB 5 tahunnya. Jadi itu bisa jadi patokan, ya. Atau kalau ternyata kinerjanya nggak stabil gitu ya, naik turun gitu ya. Biasanya saya suka bandingkan dengan growth-nya. Jadi misalnya gini, kayak tadi kita selalu belajar PI semakin kecil semakin murah ya. Malah itu yang kita sering cari gitu ya. Kalau PI 15 kali ke atas nggak mau nyentuh gitu. Nah, jadi salah satu yang paling saya suka adalah kita bandingkan PI itu dengan growth-nya. Ya. Ini adalah rasio dari Peter Lynch ya, Price Earnings Growth (PEG). PI 15 kali itu dikatakan wajar kalau growth-nya adalah 15% juga minimal. Jadi 1/1 tuh. Tapi ini GARP ya? Apa? Ini GARP bukan ya? Ya, growth at reasonable price, betul. Ya, atau kalau rasionya price earnings growth ya. PI 15 kali dikatakan wajar kalau growth-nya 15%. Bahkan PI 25 kali, wah kelihatannya mahal dong, tapi bisa dikatakan wajar kalau memang dia bisa growth 25% terus. Nah, jadi kalau kita bisa melihat nih, ada saham. Sahamnya ini growth-nya 15%. Ya, berarti PI yang patokannya wajar adalah 15 kali. Gitu ya. Ternyata sekarang harganya turun terus dan membuat saham ini PI-nya 10 kali. Wah, buat saya ini tertarik. Ya, padahal 10 kali ini mungkin angka 10 belum terlihat murah tuh. Ya kan? Tapi orang ini bisa growth-nya 15% kok. Kalau dikasih PI 15 kali ini masih wajar loh. Gitu. Ya, jadi saya mau beli. Kalau PI-nya 10 kali. Ya, karena masih ada ruang kalau dia balik ke 15 kali, itu saya masih bisa capital gain. Ya, 50%-an tuh. Ya. Nah, jadi memang tidak ada rumusan pasti. Ya, saya biasa gunakan common sense. Apakah PI-nya ini masih masuk akal atau masih murah atau enggak? Nah, itu biasa berdasarkan judgment. Ya, kita lihat historisnya, kita lihat growth-nya, kita lihat kompetitornya kayak gimana. Kayak gitu, bro. Oke. Jadi saya nggak bikin discounted cash flow gitu, saya nggak pernah bikin. Ya, jadi
Saya nggak pakai forecasting segala macam sih nggak. Oke, thank you bro ya jawabannya. Kita lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya dari Sanditan. Pertanyaannya, kok Kevas, when VR, Unilever ROI-nya besar 100%, tapi earning-nya turun terus tiap tahun. Gimana view-nya kok Kevas? Thank you. Mungkin bisa kasih view aja kok tentang UNVR itu gimana ya kira-kira? Oke. Hmm. Nah, balik lagi ke pembicaraan kita sama Brojo nih tadi ya. Yang paling pertama sebenarnya, Hmm. apa sih yang saya lihat gitu? Ya jawabannya earnings. Apakah earningsnya bisa growth atau tidak? Ya, Nah, ketika ya perusahaan betul itu betul. tidak bisa growth lagi, itu tuh dalam tanda kutip suka dipanis sama market. Contoh Unilever. Contoh misalnya industri rokok, sigaret, ya. Gudang Garam, MSP. It's a great company, perusahaan yang sangat bagus, ya. Return on kita tinggi-tinggi, betul. Tapi ya kata kuncinya tadi di situ adalah earnings-nya bisa growth nggak? Ya, ketika earnings-nya rendah, ya tidak growth, ya wajar kalau harganya turun terus. Karena kayak tadi baik lagi nih berkesinambungan sama rasio yang tadi saya baru kasih, PEG, ya earnings growth. Perusahaan MSP growth-nya mungkin tinggal 5%. Berarti PI wajarnya 5 kali, bro. Ya kan? Jadi ketika memang tidak ada growth, harga wajarnya pasti akan turun. Gitu. Meskipun rasio equity-nya tinggi. Ya, jadi that's why saya paling suka pertama lihat growth-nya dulu, baru untuk pahami bisnis, pahami ROE. Nah, karena gini, tadi kayak saya bilang juga, oke, ROE penting. ROE ada 3 komponen tadi, profitability, turnover, leverage. Unilever ini tinggi karena leverage-nya sangat tinggi, ya. Tapi leverage yang baik, jadi which is fine, sangat aman, ya. Tapi teman-teman juga cek aset turnover-nya meningkat atau menurun. Nah, salah satu penyebab ROE-nya tetap bagus, tapi sekarang makin turun adalah karena turnover-nya melambat. Ya, ketika turnover atau efisiensi melambat, ini menurunkan ROE. Nah, jadi ketika ada perusahaan yang ROE-nya turun terus juga nih, nah itu kan berarti tanda-tanda perusahaan ini memang tidak bisa mempertahankan kondisi yang bagusnya, malah sedang turun sekarang. Ya, jadi wajar kalau harganya dipanis oleh market. Kayak gitu. Semoga menjawab. Semoga menjawab. Ya, oke. Semoga menjawab ya. Buat yang nanya tadi ini menurut aku daging ya. Tapi kalau misalnya lanjutin mungkin sedikit dari UNVR, itu menurut Bro Kevas tuh sunset industri nggak tuh? Udah sunset nggak dia? Kayak emiten rokok gitu untuk UNVR? Atau hanya Uh, ada hal lain mungkin yang membuat performanya seperti yang kita lihat sekarang? so ya untuk Unilever sebenarnya saya dibilang sunset sih sebenarnya sih enggak ya, karena kalau menurut saya ya, maksudnya ini produk terbagus, tetap tetap digunakan produknya, Iya. it's too big lah. Cuma masalahnya memang saya itu meragukan dari room of growth-nya. Karena gini, Unilever ini brand luar negeri kan. Jadi untuk pasar ekspor udah pasti tidak bisa tersentuh. Dan pasar domestik sudah sangat luas sekali yang bisa disentuh sama Unilever. Ya, jadi growth-nya dia kemungkinan datangnya cuma dari tiba-tiba ada produk baru yang bisa kuasai market share begitu banyak sehingga ada growth lagi, ya. Atau yang kedua adalah dari marginnya yang makin tinggi. Nah, marginnya makin tinggi ini yang susah gitu. Karena Unilever terakhir salah satu yang menurunkan ROE-nya juga sebenarnya adalah dari sisi marginnya, gross profit marginnya dia tuh dulu selalu stabil di atas 50%, sekarang udah mulai turun nih ke 45%. Jadi, wah marginnya aja semakin lama semakin tertekan. Bisa nggak ini perusahaan growth lagi? Bisa. Kalau memang marginnya tiba-tiba dinaikin cukup drastis gitu. Kalau marginnya dinaikin, earnings-nya makin tinggi kan, makin banyak kan. Ya. Nah, ini ada yang komen, kok Chris nih, bener. Ya, menurut saya sih produknya tidak akan sunset. Ya, dulu saya botak, soalnya saya botakin rambutnya udah tumbuh. Ya, jadi sunset sih enggak. Cuma tinggal pertanyaannya apakah memang earnings-nya ini bisa dinaikin lagi atau enggak. Nah, pemicu earnings naik kalau saya melihat kalau Unilever tantangannya adalah di margin, bisa enggak dinaikin lebih tinggi ya, karena kalau jumlah market kayaknya udah ya domestik dia udah sangat kuat lah. Ekspor nggak bisa gitu karena ya kita Unilever ngambilnya franchise dari luar ya kan.
Jadi itu. Atau ada produk baru yang benar-benar wah luar biasa sehingga market share-nya bagus, revenue-nya naik, earnings-nya juga naik. Nah itu. Kalau memang ada tanda-tanda itu, ini Unilever is a great company sebenarnya. Ya. Oke. Jadi untuk dibilang Unilever, Sunset sebenarnya nggak bisa dibilang begitu juga ya. Cuma mungkin perusahaannya apakah bisa dibilang udah mature banget kali ya. Jadi agak susah untuk expanding atau Ya bertumbuh dia lagi tuh kali ya. ya kan pasti ada apa ya, saya lupa lah nama teorinya ya. Diminishing return lah, ketika Iya, perusahaan udah iya. makin tinggi pasti ya mau naik akan lebih susah, dan kalau naik pun secara persentase akan semakin kecil gitu ya. Jadi itulah tantangannya Iya, Unilever iya. sebenarnya. Jadi seperti yang kayak Bro Kepas juga tadi bilang sih butuh inovasi-inovasi baru gitu ya, produk-produk baru mungkin yang bisa eh, mengubah kali ya Hmm. pendapat, kinerja dan sebagainya. Oke, oke. Wah ini banyak nih bro yang komen nih tentang rambut lo. Wah ini gue baru kenal juga nih sama bro Ini ini. gue Gue belum udah pernah udah lihat udah sebelumnya. potong berkali-kali sebenarnya, cuma gue masih pingin pendek aja. Oke, oke. Ini ada pertanyaan lagi bro dari Andrew Kusuma. Sektor apa yang menarik dengan situasi seperti sekarang? Mungkin bisa di-share bro? Oke, untuk sektor ini baik-baik lagi personal opinion, tergantung teman-teman interestnya di mana gitu ya. Cuma kalau saya ngomong apa yang saya lakuin, sebenarnya uh, saya suka sama sekarang ya, saya suka sama energi ya, energi yang berkaitan dengan green energy. Ya, jadi sekarang saya lebih fokusnya ke situ tuh karena saya melihat potensi green energy ini misalnya kayak pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, itu memang lagi digalakin sama pemerintah. Nah, jadi saya nemuin juga banyak perusahaan yang masih small caps, tapi I think mereka punya potensi gitu. Jadi Ya, kalau ya. sekarang saya lagi ditanyanya sukanya apa, saya sukanya itu gitu. Akankah bagus? Ya we'll see. Ya, judgement saya juga bisa salah gitu ya. But kalau saya bicara apa yang saya lakuin, saya sekarang lagi lihatin itu ya. Jadi saham-saham yang memang ada hubungannya sama green energy. Saya suka sih karena Green energy. secara visi dari bisnis tersebut juga bagus-bagus gitu ya. Siapa yang nggak suka kalau lingkungan kita green dan segala macam gitu ya. Jadi bisnisnya menarik, ya visinya juga bagus. Tinggal kita nemuin sahamnya harganya masuk akal atau enggak. Oke. Oke, oke, oke. Ini ada yang nanya di save nggak nih bro? Ini di save ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi ada yang ketinggalan, boleh nanti dicek di IG-nya Super Sekuritas. Cari aja TikTok untuk hari Selasa diskusi kita dengan Bro Kevas. Ya. Ya. Oke. Satu lagi mungkin pertanyaan, tapi ini harus aku mention sih. Katanya kalau Porto adu NVR, memang Portonya Sunset. Kayaknya banyak banyak anak senja di sini bro, makanya begitu ya. Harus beli One VR biar bisa lihat sunset. Oke, oke. Ada yang nanya bro tentang INDR. Sektor konsumer kan bagus kok. Kalau kayak INDR sebagai produsen bahan baku kok malah berat katanya begitu. Aku lihat sih tadi di sini Indorama ya. Saya harus lihat Gimana tuh sekilas kalau dulu ya. misalnya dilihat dari sisi fundamentalnya, mungkin dari angka-angka yang terlihat secara cepatnya, tanggapannya Bro Kevas mungkin gimana tentang INDR? Ya, I think sih perusahaannya sebenarnya fine-fine aja. I think secara rasio keuangan juga Iya. fine-fine aja juga ya. Tinggal pertanyaannya apakah PI sekarang murah atau tidak gitu ya. Iya, iya, iya. Bentar, gua lihat. Mhm. Nah, Aku mau ingat kendalanya ya. INDR ini kalau saya melihat pertama secara rasio ya, secara Iya. data laporan keuangan dulu nih. Belum kita ngomongin bisnis modelnya segala macam Iya. ya. Secara revenue perusahaan ini memang tidak begitu stabil ya. 2018 ke 19 turun, 19 ke 20 turun, 2001 naik gitu ya. Tapi earnings-nya juga cukup fluktuatif meskipun sekarang lagi Ya. growth bagus. Ya, jadi secara earnings pun juga jadi agak sulit untuk diprediksi gitu. Nah, kalau kita melihat ke harganya sebenarnya secara rasio cukup menarik ya. Karena PI-nya cuma sekitar 5 kali. Dan kalau kita melihat growth-nya itu juga sekitar kalau saya hitung ya revenue-nya dia cuma tumbuh 6%-an. Oh, Ya. oke.
CAGR-nya. In the 5 years, dia cuma tumbuh 6%-an. Jadi kalau tadi dikasih PI 5 kali, ternyata dia revenue juga cuma 6%, ya kan sebenarnya itu cukup fair gitu ya. Tapi kalau lihat net profit, memang CAGR-nya kelihatan menggiurkan. 10 tahun dia CAGR-nya 30%. Tapi ya ini dia harus kita cek lagi dalamnya ya. Kan tadi kesalahan pemula adalah lihat PI 5 langsung tertarik beli nih ya. Tapi kita harus tahu dulu nih net profit-nya tumbuh bagus nih. Tapi kenapa? Ya, apakah ada penghasilan lain-lain yang memang sifatnya one time atau memang ini sudah fix atau sudah bagus nih kinerjanya bakal lebih stabil terus ke depan. Nah, itu yang memang harus digali lebih dalam. Cuma kalau saya kan belum pelajarin perusahaan ini sampai dalam, jadi saya nggak bisa tahu. Tapi sekilas kelihatannya Sekilas ya, seperti itu. Oke. Ya. Ya, di sini saya juga melihat kalau net profit marginnya dia itu cukup volatil lah. Ya, jadi mungkin ada pendapatan yang I don't know itu stabil atau enggak gitu. Oke. Wah, thank you banget nih ya Bro Kefas. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, cuma kita sudah di waktunya begitu ya teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau nonton lagi IG live-nya bisa langsung aja cek di IG Super Sekuritas. Kalau ada yang mau ngobrol lagi nanti kita usahakan supaya ketemu lagi. Ini aku baru pertama kali nih ngobrol sama Bro Kefas, seru banget nih. Aku belajar banyak juga ya malam ini. Dan aku lihat dari tadi emang yang nonton itu stabil ya, bukan stabil bahkan naik terus nih, growing terus angkanya yang nonton. Nah, itu jadi buat ciri-ciri perusahaan bagus. Ya, siap. Oke, buat teman-teman boleh ya langsung follow mungkin IG-nya Bro Kefas sendiri atau ada IG-nya Stock Up juga ya Bro ya? Ada, boleh follow Instagram saya Kefas Evander, atau kalau mau mampir ke Stock Up juga boleh di stockup_Indonesia. Nah, oke. Buat teman-teman yang mau belajar mungkin banyak banget nih akan ada edukasi dari situ juga dan dari Sekuritas juga ya. Oke, Bro, dari gua thank you banget ya buat waktunya. Sama-sama Bro. Hari ini ya. Salam kenal juga Bro ya. Salam kenal juga. It's nice talk with you. Yeah, nice talking with you too, Bro. Oke, buat teman-teman Jotroopers sampai kita ketemu lagi ya di T-Talk selanjutnya. Selamat malam. See you guys. Thank you.